Shalom bagi kita semua. Selamat pagi anak-anak kami, secara khusus kelas Joshua dan kelas Jacob. Ya, ini adalah hari terakhir masa pengenalan lingkungan sekolah, dan esok anak-anak kami sekalian sudah kembali belajar seperti biasa. Ya, teacher berharap ya pada saat ini anak-anak kami sudah dengan pakaian yang resmi, ya, pakaian yang sopan, dengan sikap hati tunduk di hadapan Tuhan. Sebelum kita melakukan kegiatan kita atau mendengarkan video ini nanti sampai berakhirnya, teacher mau kita mengambil waktu khusus di hadapan Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan secara singkat yang akan dibawakan oleh teacher Arman, ya, yang akan dibawakan oleh teacher Arman. Maka saat ini dengan sikap hormat di hadapan Tuhan, mari anak-anak kami sekalian, ya, dengan sikap duduk hormat di hadapan Tuhan, meskipun hanya dengan melalui video, ya, kita secara daring atau online melakukan kegiatan ini. Mari kita dengan segenap hati kita tunduk di hadapan Tuhan. Bisa mau dengan sikap yang hormat di hadapan Tuhan, berdiam diri. Mari kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Bisa undang anak-anak kami sekalian, mari ambil waktu teduh di hadapan Tuhan, berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Mari kita dengan sikap berdoa datang kepada Tuhan. Pemazmur berkata, lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Pada pagi hari ini, mari anak-anakku yang terkasih, bersyukurlah di hadapan Tuhan. Naikkan ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk pagi baru, hari baru yang Tuhan berikan kepada kita hari ini. Tuhan masih percayakan kesehatan, Tuhan masih percayakan nafas hidup. Mari bersyukur di hadapan Tuhan. Mari undang Tuhan dengan segenap hatimu. Mari undang Tuhan hadir di dalam hatimu saat ini untuk sungguh-sungguh mengikuti video ini dari awal sampai berakhirnya. Allah kita adalah Allah yang Maha Tahu, Allah yang melihat sikap hati kita, Allah yang melihat sikap tubuh kita, pikiran kita, bahkan perasaan kita. Mari di hadapan Tuhan saat ini memohon ampun jika kita kurang bersyukur
Sungguh benar ya Tuhan, di hadapan-Mu pagi hari ini kami merendahkan diri kami. Kami tidak memiliki kekuatan apapun untuk bisa mengerti kebenaran firman Tuhan. Kami adalah orang yang berdosa. Kami layak dimurkai oleh Allah. Oleh karena kami berdosa, sesungguhnya kami tidak layak menghampiri kekudusan-Mu. Kami bersyukur karena Yesus adalah juru selamat kami. Karena Yesus kami diperdamaikan dengan Allah yang Maha Kudus, sehingga pada saat ini kami bisa menyembah Tuhan. Kami bisa datang beribadah kepada Tuhan. Kami menyembah Engkau Allah yang Maha Kudus. Dengan segenap hati kami memohon ampun di hadapan-Mu Tuhan. Oleh karena kekudusan-Mu, keagungan-Mu, kedahsyatan dan kemuliaan-Mu, sesungguhnya kami tidak layak. Tapi kami bersyukur Yesus mengasihi kami. Bapa di surga, kiranya Tuhan memimpin kami, anak-anak-Mu ini. Roh Kudus bekerja di dalam hati kami, memberikan kepada kami pengertian akan kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Berkati hamba-Mu Teacher Arman yang akan menyampaikan firman-Mu dengan segala keberadaan dan segala persiapannya. Kiranya Allah memberkati, mengurapi, memakai hamba-Mu dengan luar biasa. Kiranya firman yang kami dengarkan akan membuat hidup kami semakin diubahkan, semakin mengasihi Tuhan, semakin mengenal Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam, selamat pagi. Kita bersyukur kepada Tuhan karena pertolongannya kita bisa merenungkan firman Tuhan, dan itu merupakan suatu anugerah Tuhan yang Dia berikan kepada kita untuk bisa menikmati firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam sorga, terima kasih atas kasih dan anugerah-Mu bagi kami. Meskipun di masa-masa pandemi COVID-19 ini Tuhan memberikan waktu bagi kami untuk bisa merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan terus dikumandangkan bagi kami supaya kami bisa hidup berkenan di hadapan Tuhan dan hidup hanya untuk memuliakan Engkau saja. Tolong kami supaya kami bisa memahami dan mengerti firman yang Engkau sampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah saudara, mari kita membaca Alkitab kita di dalam Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-17. Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan berkata, "Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa." Nah saudara, pada hari ini kita belajar tentang bagaimana kita melakukan segala sesuatu dengan cara yang Tuhan inginkan atau cara memuliakan Tuhan. Nah, melalui firman Tuhan ini mengajarkan kita bahwa kehidupan kita atau seluruh aktivitas kita atau seluruh kegiatan yang kita lakukan itu harus dimulai dengan prinsip bahwa kita mengedepankan untuk melibatkan Tuhan di dalam setiap apa yang kita kerjakan atau apa yang kita lakukan itu. Nah, oleh sebab itu pada hari ini firman Tuhan mengingatkan kita untuk
melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Nah, oleh sebab itu tentunya kita bertanya sebenarnya ya, dalam kehidupan kita sebenarnya apa sih yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Nah, saudara, sebelum kita menjawab pertanyaan itu ya, sebelum kita menjawab pertanyaan itu, ada satu slogan yang mengatakan bahwa jangan pernah atau jangan sekali-sekali melupakan sejarah ya. Itu dikatakan oleh Bung Karno, yaitu jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Apa itu? Yaitu sejarah yang pernah lewat. Sejarah itu merupakan suatu peristiwa-peristiwa yang pernah kita lewati ya. Sejarah merupakan peristiwa-peristiwa yang pernah kita lewati, bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Nah, ini sangat penting bagi kita, terutama kalian yang baru memulai satu visi atau yang baru memikirkan sesuatu untuk dilakukan ke depan. Itu sangat penting sekali ya, sangat penting sekali. Tentunya setiap orang mempunyai satu rencana, mempunyai satu kehendak, atau mempunyai satu cita-cita yang akan dilakukan ke depan. Ke depan itu saya mau apa ya? Dalam memulai satu pekerjaan, tentunya kita mengerjakan sesuatu itu dengan satu tujuan, kita harus menghasilkan sesuatu. Nah, oleh sebab itu dalam menghasilkan sesuatu itu kita punya rencana, kita punya program bagaimana supaya tujuan kita itu bisa tercapai. Nah, oleh sebab itu melalui firman Tuhan ini bahwa mengingatkan kita untuk mencapai sesuatu, kita tidak boleh hanya mementingkan apa yang kita inginkan, tetapi ingat sekali lagi bahwa jas merah seperti yang dikatakan oleh Bung Karno, jangan sekali melupakan sejarah. Artinya kita harus mengingat kembali bagaimana Tuhan memimpin kehidupan kita sebelumnya, demikian juga nanti ke depan. Nah, ini sangat penting karena kenapa? Setiap perencanaan, setiap apapun yang kita hadapi itu pasti mempunyai satu kendala tersendiri, atau pasti mempunyai satu masalah tersendiri di dalam hal seperti itu. Seperti kalian misalkan memulai tahap ya, kalau kamu di SMP maka memulai tahap untuk menjadi anak sekolah SMP. SMA memulai tahap untuk menjadi anak sekolah SMA. Atau orang yang bekerja di dalam satu perusahaan tertentu memulai satu kegiatan di dalam perusahaan tertentu. Dia mempunyai tujuan, dan di dalam tujuan itu ada satu tantangan. Nah, oleh sebab itu, karena kita tidak tahu tantangan, maka kita harus melibatkan Tuhan. Ya, kita harus mengingat bahwa Tuhan yang mampu memberikan kita kekuatan dan kemampuan di dalam melewati setiap tantangan itu. Nah, coba perhatikan ayat 13, dikatakan, jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Ya, dikatakan bahwa hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun berdagang dan mendapat untung. Ayat 14 perhatikan, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Nah, saudara, kehidupan kita ini adalah sesuatu yang misteri. Besok kita tahu, tidak tahu. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Kita tidak tahu apa yang akan kita lewati besok. Jangankan besok, hari ini saja kita tidak tahu bagaimana cara Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Apalagi kalau kita mengatakan sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, sebulan, dan setahun, dan sebagainya. Kita tidak tahu apa yang Tuhan lakukan kepada kita. Maka dengan itu, di dalam melakukan segala sesuatu, jangan kita melakukan dengan kekuatan kita sendiri. Ya, seperti yang saya katakan tadi, kita memulai segala sesuatu, jangan kita sekali-sekali melakukan dengan keinginan kita sendiri atau kekuatan kita sendiri. Tetapi coba perhatikan bahwa kehidupan kita, ayat 14b dikatakan, apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Kehidupan kita ini tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Mungkin kamu merencanakan, saya harus mau menjadi seperti ini, saya harus melakukan yang lebih besar seperti ini. Di hadapan Tuhan itu tidak seberapa di hadapan Tuhan.
Mungkin di hadapan manusia memuji kamu, ini kamu melakukan sesuatu yang hebat, kamu melakukan sesuatu yang wow, yang luar biasa. Tetapi di hadapan Tuhan itu tidak ada apa-apanya, ya. Atau mungkin sebaliknya, kamu dipuji orang, kamu baik, kamu melakukan yang hebat, tetapi justru di mata Tuhan itu justru tidak baik, ya. Maka dengan itu, dengan cara melibatkan Tuhan, dengan cara memulai segala sesuatu dengan menyerahkan diri di hadapan Tuhan, maka kita bisa melakukan segala sesuatunya dengan baik. Coba perhatikan apa sebenarnya yang Tuhan inginkan. Ayat 15 dikatakan, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Artinya bahwa segala sesuatu kita berbuat, kita bisa lakukan jika Tuhan menghendakinya. Nah, ini yang penting. Kita merencanakan sesuatu, kita melakukan segala sesuatu, tetapi kalau Tuhan tidak pernah akan menghendaki hal tersebut, maka itu tidak akan pernah terjadi, ya. Tidak pernah akan selesai dan tidak pernah akan sukses kalau Tuhan tidak menghendaki hal itu. Maka dengan itu lakukanlah segala sesuatu dengan melibatkan Tuhan, ya. Lakukanlah segala sesuatu dengan melibatkan Tuhan. Nah, saudara, di dalam kehidupan kita ada satu hal yang tidak dapat dibeli atau tidak dapat digantikan oleh apapun atau oleh siapapun, ya. Ada satu, apa itu kira-kira? Yaitu persekutuan kita dengan Tuhan, yaitu melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu tidak bisa dibeli, itu tidak bisa digantikan. Saudara, kalau kamu misalkan sakit, ya, kalau misalkan kamu sakit, ya, tetapi kamu tidak bisa melakukan apa-apa, ya, kamu tidak bisa melakukan apa-apa, maka misalkan karena kamu sakit maka kamu tidak bisa pergi ke sekolah, itu masih bisa ditawar, itu masih bisa diminta izin, ya. Kamu menyampaikan kepada guru misalkan bahwa saya tidak bisa datang ke sekolah karena saya dalam keadaan sakit, kira-kira seperti itu. Itu masih bisa diberikan, masih bisa dimaklumi atau masih bisa diizinkan. Atau misalkan kamu membeli suatu barang, ya, kamu menginginkan sesuatu tapi kamu karena kamu tidak tidak ada waktu untuk mengambilnya, maka kamu bayar orang, kamu beri uang untuk dibeli, ya, maka kamu bisa lakukan itu. Tetapi hubungan dengan Tuhan itu tidak bisa ditawar. Tidak ada sistem tawar-menawar mengenai hubungan kita dengan Tuhan. Dan disitulah tuntutan Tuhan kepada kita. Apapun yang kita lakukan, lakukanlah dengan melibatkan Tuhan. Bagaimana cara kita melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita, di dalam melakukan segala sesuatu? Cara kita adalah apa? Kita memulai segala sesuatu dengan berdoa. Ya, kenapa? Berdoa yaitu salah satu cara pengakuan kita bahwa kita tidak memiliki kemampuan apa-apa. Hanya keterlibatan Tuhan sajalah yang memampukan kita untuk melakukan semuanya itu. Berdoalah kepada Tuhan. Kedua adalah bacalah firman. Firman Tuhan inilah yang menuntun kehidupan kita untuk melakukan segala sesuatu yang baik dan yang berkenan kepada Tuhan. Kemudian yang ketiga, bersekutulah dengan Tuhan. Cari waktu-waktu yang khusus untuk bersekutu dengan Tuhan, untuk menikmati persekutuan dengan Tuhan. Tidak bisa ditawar-tawar, tidak bisa digantikan oleh orang lain. Mungkin kamu berpikir pada saat ibadah kamu bisa digantikan oleh orang tua, itu nggak bisa, ya. Hanya kamu sendiri, hubunganmu dengan Tuhan yang bisa, hanya kamu sendiri yang bisa melakukan itu untuk hubunganmu dengan Tuhan. Tidak bisa digantikan oleh siapapun. Maka dengan itu ingat bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, libatkanlah Tuhan di dalam setiap apapun yang kita lakukan. Coba perhatikan ayat 17 sebagai penutup. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Ini sangat tegas sekali. Kalau kita tahu bahwa kita harus melibatkan Tuhan, kalau kita tahu bahwa kita harus berdoa, kita harus bersekutu dengan Tuhan, kita harus membaca firman Tuhan, tetapi kita tidak melakukannya, maka kita akan berdosa. Kalau kita berbicara dosa, saya pun tidak berbicara itu sama kalian, pasti kalian sudah tahu apa konsekuensi dengan dosa, ya.
kita berdosa. Kalau kita sudah tahu, kita sudah pelajari, kita sudah mengerti, maka kita melakukan segala sesuatu tanpa melibatkan Tuhan, kita melakukan sesuatu dengan keinginan kita, maka firman Tuhan berkata kita akan berdosa. Maka dengan itu lakukanlah segala sesuatu. Mulailah perjuangan ini selama 3 tahun ke depan dengan melibatkan Tuhan. Jangan andalkan kekuatan sendiri. Berdoalah kepada Tuhan. Belajarlah sungguh-sungguh, itu sebagai wujud takut akan Tuhan. Dan hormatilah gurumu, hormatilah orang tuamu, hormatilah Tuhan yang paling penting sebagai penolong dan pembimbing kamu. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas firman Tuhan yang telah kami renungkan, dan biarlah firman Tuhan ini terus mengingatkan kami untuk melibatkan Engkau di dalam hidup kami. Kami tahu bahwa kami sering salah, sering melakukan pelanggaran di hadapan. Ampuni kami sehingga kami layak untuk menerima anugerah Tuhan. Terima kasih, pimpin kami semua, dan biarlah nama-Mu dimuliakan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Halo teman-teman, Kami dari OSIS Masik. perkenalkan, nama saya adalah Kevin Lim. Nama saya Kristen Natalia. Nama saya Pauline Maulina. Saya Ziani Mejiska Landena. Nama saya Dian Francis Manik. Dari kelas Abraham IPS. Kelas Abraham IPS. Dari kelas Abraham IPS. Kelas Abraham IPS. Abraham IPS. Saya menjabat sebagai ketua dari tim OSIS ini. Saya adalah sekretaris 1. Saya anggota dari SIA Olahraga. Saya sebagai anggota seksi kesenian. Anggota SIA Kesenian. Perkenalkan, nama saya Frank Lurich. Perkenalkan, nama aku Rindayanti Rezeki Syanturi. Saya Joyce Misal Bantaruan. Perkenalkan, nama saya Selina. Saya Afalon Nida Pabunta. Dari Abraham IPA. Aku dari kelas Abraham IPA. Dari kelas Abraham IPA. Saya dari kelas Abraham IPA. Dari kelas Abraham IPA. Jabatan saya di OSIS sebagai Wakil Ketua OSIS. Jabat sebagai Bendahara 1. Jabatan saya di OSIS sebagai Ketua SI Kewirausahaan. Dan di sini jabatan saya adalah sebagai Ketua dari SI Kesenian. Saya sendiri berjabat sebagai ketua dari SIA Kerohanian. Nama saya Paskalia. Nama saya Dika Wijaya. Dari kelas Isaac IPS. Saya dari Isaac IPS. Jabatan saya di OSIS sebagai Bendahara 2. Saya di OSIS sebagai Ketua SIA Olahraga. Nama saya Felicia dari kelas 11 IPA 1 atau Isaac IPA 1. Namaku Alexander Aldo. Nama saya Kim Jimyong. Perkenalkan, nama saya Raymond Kodal Sagar. Saya Charles. Saya dari kelas Isaac IPA 1. Jabatan saya di OSIS adalah sebagai sekretaris kedua. Dan aku di OSIS memiliki jabatan sebagai anggota dari SIE Kerohanian. Saya sebagai anggota seksi kerohanian. Saya di OSIS sebagai anggota dari SIE Olahraga. Sebagai anggota wirausaha. Perkenalkan, nama saya Maria Tika. Nama saya Raymanda Gracia Filipinsia. Dari kelas Isaac IPA 2. Saya kelas Isaac IPA 2. Jabatan saya di OSIS adalah sebagai anggota dari SIA Kewirausahaan. Jabatan saya di OSIS yaitu sebagai anggota dari SIA Kewirausahaan. Sebelum pandemi ini, kami sudah merencanakan suatu program, yaitu OSIS Cup. Ini saya mewakili dari anggota-anggota kewirausahaan saya. Sebelumnya, kami memiliki program berupa buzzer stand. Namun program tersebut belum terrealisasikan. Tetapi teman-teman jangan khawatir, buzzer kami tetap akan dilaksanakan hingga waktu yang akan ditentukan nanti. Nah, saya akan beritahu sedikit tentang SIA Kerohanian. SIA Kerohanian memiliki program yaitu memastikan kegiatan worship yang biasanya dilaksanakan setiap hari Jumat itu berjalan dengan lancar. Dan kami juga SIA Kerohanian mengumpulkan siswa SMA Basic yang memiliki bakat dalam bidang musik untuk melayani di worship ini. Dan untuk worship ini sendiri itu juga berasal dari siswa basic dari kelas masing-masing sesuai dengan jadwal yang kami sediakan. Nah, karena adanya COVID-19, program kami tidak bisa kami laksanakan. Aku mau jelasin program kami sedikit ya. Jadi program kami itu kan ada mading SMA atau mading sekolah sama mading kelas. Mading kelas ini sudah kami tempelkan papan di bagian depan kelas masing-masing sebelum libur corona. Nah, di mading-mading ini akan kami tempelkan informasi-informasi penting yang dapat dijadikan bahan bacaan untuk kalangan pelajar. Terus ada pengumuman-pengumuman penting dari sekolah bisa ditaruh di mading itu juga. Dan ada poster untuk event-event tertentu di mana poster itu kami buat sendiri. Nah, itu akan kami tempelkan semuanya di mading tersebut. Tapi karena adanya pandemi corona ini, jadi program kami itu ditunda dulu sampai waktu yang tepat untuk kita kembali ke sekolah lagi. Teman-teman, tetap di rumah aja, jangan keluar kalau nggak perlu. Ikuti protokol kesehatan dan istirahat yang cukup, jangan begadang. Selama pandemi ini, jika kalian bepergian, jangan lupa memakai masker dan selalu mencuci tangan ya. Ingat, masker bukanlah aksesoris, namun kewajiban saat keluar rumah. Ingat ya, jaga selalu kebersihan dan kesehatan kalian dimanapun kalian berada. Salam Solidarity Makes Awesome. Salam, Solidarity Makes Awesome. SMA, Solidarity makes awesome. Solidarity makes awesome. Salam SMA, Solidarity makes awesome. Meraki,